mengantisipasi agar itu tidak terjadi pada kita semua, saya akan mengundang seorang pakar yang tahu banget tentang ilmu hipnotis dan gendam. Ini dia Mbah Mijan. Kalau ngeselin ya berdua ya. Sabar. Ya salamannya gini. Mas Wendy, aku tadi habis makan kerupuk ada minyaknya makanya. Ya. Mbak Soimah. Selamat datang kembali di apartemen saya. Iya. Beberapa waktu yang lalu Mbak Mijan sudah hadir di apartemen saya. Waktu itu membahas tentang ilmu guna-guna, santet, dan pelet. Nah, hari ini saya pengen membahas tentang gendam dan hipnotis. Iya. Bedanya apa Mbak? Sama santet, pelet, guna-guna? Kalau hipnotis sebetulnya agak-agak sama. Sebetulnya sebelum ada muncul kata-kata hipnotis di kita di Indonesia itu ada muncul yang namanya gendam. Oh gitu. Ya. Jadi hipnotis itu diartikan sengaja mempengaruhi alam bawah sadar seseorang dengan kesepakatan. Artinya antara kita dengan yang target terjadi kesepakatan, sama-sama mau. Kalau dia menolak tidak bisa dihipnotis. Oh Satu gitu. itu hipnotis. Kalau gendam adalah dia mempengaruhi alam bawah sadar seseorang dengan agar mau menuruti kemauan kita menggunakan teknik kejut dan ilmu atau mantra goib. Teknik kejut dan ilmu atau mantra goib. Ya. Kalau gendam biasanya seperti ini. Gimana? Tepukan. Gitu. Atau mungkin tatapan. Dari tatapan bisa ya? Bisa. Bahkan yang paling parah biasanya menggunakan teknik kejut dengan kayak SMS. Mama minta pulsa. Oh, yang kayak transfer ke rekening kita. Gitu. Bahkan sampai by phone. Halo, bla 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 bla, dia mau transfer, dia mau buang uang, dia mau beliin pulsa dan sebagainya. Saya penasaran yang tadi ada kesepakatan tadi itu maksudnya gimana kok? Oh, jadi mau kayak dihipnotis kok kesepakatan dulu? mau kayak jual beli tanah gitu ya. Tenang, kita kasih kesempatan Mbak Mijan menjelaskan lagi, silakan Mbak. Hipnotis mempengaruhi alam bawah sadar dengan kesepakatan antara penghipnotis dan target. Jadi kalau target menolak, tidak mau, nak, mau ya saya hipnotis? Enggak, misalnya, enggak, ya enggak bisa dihipnotis. Tapi kalau gendam, mau nggak mau kena. Oh iya. Kesepakatan itu kayak mau ngilangin fobia gitu-gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau mau dihipnotis, kalau kita menolak, kita melawan, nggak bisa gitu ya. Dan kemudian hipnotis itu banyak salah kaprah di masyarakat bahwa kemarin saya kehilangan uang sekian, dirampok dengan begini nggak sadar. Hipnotis. Sebetulnya bukan. Hipnotis itu tidak bisa digunakan untuk kriminalitas. Sebab daya tahan dia, memorinya hanya ada sampai dengan 15 menit. Selepas 15 menit dia akan sadar dengan sendirinya. Tapi kalau gendam bisa sampai dengan 1 jam dan kadang-kadang efeknya bisa pusing seperti itu. Jadi misalnya dari plak sudah kena, terkapar dalam 1 jam itu. Berarti apa yang banyak dialami, misalnya kayak ditepuk terus tepuk apa tangan, dikasih betul. tatapan mata, Teknik kejut dan teknik mantra ini kita bedakan Mbak Soimah ya. Kalau teknik mantra lebih unik lagi. Dia bisa masuk di dalam minuman, dia bisa masuk di dalam makanan, dia bisa masuk di dalam kayak apa ya? Kayak misalnya hanya sekedar begini membatin, bisa nyalur seret, kena puyeng. Kita bisa meretelin, apa ya katakan ya? Iya, maksudnya mengambil apa semuanya keseberas lah ya. Betul. Tapi sebenarnya apa sih Mbak kalau misalnya orang yang gampang kena gendam atau hipnotis itu ciri-cirinya seperti apa? Lagi-lagi rantai makanan bekerja, Mbak Soimah ya. Jadi setiap kali ada sesuatu hal pasti ada korbannya.
Kalau gendam ini orang-orang yang itu tadi latah, itu parah juga. Kemudian orang-orang yang bingungan, itu parah juga. Itu seperti itu. Jadi Yang kan gendam. masih tetap bermain di situ, ya. Kemudian orang-orang yang kayak sering berfantasi ya. Artinya dia selalu menggunakan otak kirinya. Itu gampang juga. Sering Hanya dengan berimajinasi. katakan kamu dapat bonus, dapat hadiah sekian. Langsung kaget. Wah, mah, aku dapat hadiah mobil 5 nih. Seperti itu. Jadi orang yang tidak berpikir realistis ya, lebih betul. banyak ngelamun kali Dora ya, nih kayak Cesar nih masih. Iya. Ya benar-benar. Ini dia gampang banget. Jangan salah. Jangan salah. Cesar malah justru sulit untuk Kenapa emang hipnotis. Waktu itu Cesar pernah cerita, dia di terminal ada orang mau hipnotis dia, natap muka dia, natap mata dia, set, 2 menit, tes. Yang hipnotis saya begini. Silakan Dora. Tapi cara. saya penasaran sama Mbak Mijan nih, maksudnya coba tolong dipraktekin cara mencegah gendam itu seperti apa Supaya biar- kita terhindar gitu. Mbak Soima mau dicoba? Oh, sebentar. Sebelum Mbak Mijan praktek, saya permisi dulu. Mau ngapain sih? Mau ke ATM dulu, cek saldo. Oh, takut di itu ya. Iya, kan Doro kemarin habis transfer gaji tuh kan, yang 5 bulan, Nah, lebih cek ya. 200.000. Orang kaya kok mau 5 bulan 200.000. Udah, apa-apa. Permisi ya. Hati-hati kartu ATM jangan lupa dibawa. Saya enggak. Apa aja ingat. Nah, sekarang Mbak Mijan dipraktekin caranya mencegah gendam. Saya coba pilih penonton ya, Mbak Soima ya. Itu sono mau. Pintu di sana ngapain situ lagi? Mbak Mijan boleh pilih siapa? Coba. Mau 1 atau 2 ya? 1 atau 2, Indah? Itu yang suka ngalamun itu. Yang paling ngalamun itu ini. Nih, nah ini nih. Mana? Bengong terus dari tadi. Kacamata. Coba. Dekat sini. Nah, itu. Sebelahnya, Mas, sebelahnya. silakan maju. Nah, coba. Kayaknya kata Mbak Mijan dari tadi sampai agak Jadi dilihat yang sering ngelamun yang Iya, kayak gitu ya. itu bengong dari awal, bengong terus. Oh, Kayak Mas Cesar. ya, Gini. monggo. Teknik gendam itu sebetulnya Ada depan, Mas. sederhana ya. Dia bisa menggunakan tepukan, tapi kalau tepukan atau dia kejutan, dia harus tidak boleh tahu sebelumnya, Mbak Soima. Kalau yang langsung tahu, ya itu pakai mantra atau pakai tenaga energi, gitu kan? Mas coba lihat ini. Ini ada bola apinya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya serius, nggak ada. Serius, nggak ada. Namanya siapa, Mas? Alvin. Masih kuliah? Masih. Nggak punya pacar? Udah. Jamnya bagus. Coba buat saya. Coba buka buat saya. Jamnya buka saya. Ya. Ikhlas ya? Ikhlas ya? Punya dompet? Coba isinya. Saya mau isinya aja. Ya, ini uangnya buat saya semua. Makasih ya. HP? Ada HP? HP biasanya yang penting apanya? HP-nya apa kartunya? HP-nya apa kartunya? HP-nya? Bener? HP-nya? Bukan kartunya? Bukan. Yaudah, kartunya buat saya. Buka. HP-nya buka. Kartunya buat saya. HP-nya buka, kartunya buat saya. Kartu. Iya, kartunya buat saya. Tadi penting HP-nya kan? Iya. Ya. Buka. Cepet. Kartunya buat saya. Dan jangan diambil ya. Nah, sini. Kartunya buat saya. Kartunya HP-nya kartu yang penting ya. Ya udah. Kartunya buat saya aja. Kayaknya udah biasa gitu. Makasih ya. Jangan ngambil HP. Makasih ya. Kita sampai dulu lagi. Terima kasih, Mas. Oke, itu Ya. tadi. Ini adalah teknik gendam. Ini masih mau kasih ini masih juga pengaruh. Iya. Ini masih dalam Masih. pengaruh. Kira-kira berjalan berapa menit? Kalau ini kan pakai mantra ya, paling nggak sekitar 1 jam. 1 jam. 1 jam. Tapi enggak nanti kita bisa Oh iya, kembali. nanti bisa dikembaliin lagi. Dia masih bingung nih. Ini masih gini Dora. Seperti itu. Enggak, jadi Mbak Mijan nanti kita akan ngobrol lagi ya Dora ya. Boleh. Saya bingung mau dikasih tepuk tangan apa enggak, tapi dia ngomong gitu. Enggak bisa Imam.
cara mantra apa kejut? Itu mantra dengan transfer energi. Mantra dengan transfer Kalau energi. kejut itu tetap masuknya ke asal aja. Jadi menyeleksi siapa yang paling mudah itu pasti kena. Contoh misalnya seperti mengirimkan SMS hadiah, Ya. itu seperti itu, atau by phone. Kemudian ada beberapa teknik yang misalnya seperti tepukan, kemudian tatapan. Ini juga penting sekali. Jadi orang-orang ibu-ibu yang cantik-cantik jelita jangan biasa memasang perhiasan yang gede-gede. Dia adalah target sasaran. Nah, caranya gimana caranya supaya nggak bisa gedam? Ya, kita akan perintah sesuatu. Mas, boleh Mas, minta yang tadi? tolong enggak? Yang Ya, tadi? bukan. Saya punya benang sama benang sama jarum, Mas. Oke. Bentar. Yang sampean gedam tadi masih pelongak-pelongok tuh di pojok. Iya. Yes. Biar aja, Ini biarin. sebenarnya kayaknya bukan karena dendam dulu, karena diusir dari rumah kayaknya. Itu ada benang sama jarum. Ya, Buat apa gini. tuh? Ini sangat penting buat ibu-ibu di rumah, Ya. buat bapak-bapak di rumah, bahwa orang itu yang mudah kena gendam, kena hipnotis, yang dipengaruhi adalah alam bawah sadar. Jadi kita pun menggunakan solusi dengan alam bawah sadar. Banyak orang yang mengatakan ini itu, tapi saya pernah menguji cobakan, pernah praktekkan dengan jarum dan benang. Jarum dililit benang, kemudian disimpan di dompet. Kenapa? Kok bisa alasannya sesimpel ini? Ya, simpel, tanpa mantra, tanpa ajan, tanpa apapun. Tetapi cara kita melilitnya adalah dengan sugesti dulu. Ini saya akan membuat anti gendam. Siapin benang, dililit. Ini anti gendam, anti gendam, anti gendam, anti gendam, anti gendam. Nah, dengan kita lilitan yang kuat, ini akan masuk dan tertanam di alam bawah sadar. Tertanam di alam bawah sadar. Jadi ketika mereka kenal dengan beberapa teknik seperti kejutan, tepuk tangan, tatapan mata, ini akan membantu. Aku udah punya anti gendam. Jadi langsung di sini otomatis ada. Ini manfaatnya. Jadi cara mengantisipasi gendam bisa dengan menggunakan jarum, dililit benang, tetapi menggunakan sugesti dulu. Ini anti gendam, anti gendam, anti gendam, tanpa mantra, tanpa apapun. Kalau misalnya di jalan raya, langsung tepukan. Anda boleh membalas tepuk. Jadi misalnya di gini, kita tepuk lagi gitu. Iya. Atau misalnya orang yang suka pura-pura menawarkan makanan nggak jelas, Bu silakan Bu minum, Pak silakan Pak makan. Itu ada juga menggunakan mantra, biasanya bisa dimasuki ke makanan atau minuman. Gitu Pak. Tapi semuanya, mau itu teknik kejut ataupun dengan mantra, tetap jarum bisa digunakan buat alat antinya. Jadi cara mengantisipasi adalah salah satunya dengan jarum dan benang dililit. Betul. Benang tadi, tapi tetap ada di. Iya. Jadi kita menanamkan sugesti dulu Menanamkan. sambil ini anti gendam, ini anti gendam, ini anti gendam. Sama kalau misalnya ditawarin makanan, minuman sama orang yang nggak dikenal gitu ya, mendingan nggak usah aja sih. Iyalah. Mendingan bawa aja sendiri ya. Jangan kelihatan Kosong hati, Betul, Pak Ustadz. selalu menghayal, Betul. selalu membayangkan. Panjang angan-angan itu menghapuskan pahala loh. Jadi kita tidak usah perpanjang angan-angan. Mau jadi seseorang yang besar tapi tidak ada persiapan. Silakan minta baik-baik. Ya. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kamu, bahwa kamu itu suka kosong. Udah salat asar? Kan di baru. Baru ya. Ayo, sungkeman. Iya. Sungkeman. Baik. Jadi sebetulnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, Pak Ustadz. Iya. Kalau positifnya Cincinnya bagus kadang-kala deh. Kan baru diobrolin. Orang baru dicontohin. Dia pengen juga ngedam orang. Langsung cincin lagi yang diminta. Aduh, Apa? SIM cardnya ada. cardnya hilang SIM cardnya ini. mana? Gimana Uangnya tuh, mana Pak? tadi? Uangnya tadi mana? Terus itu ada. SIM cardnya hilang. SIM cardnya ada hilang, di dalam coba, SIM. ayo. Pak Ustadz Jadi SIM cardnya ada di sana sini. Enggak, kalau SIM card nggak ada SIM A no. Buat nyoper Mas. ya. Tepuk tangan dulu. Pikirannya jangan kosong Mas ya. Bahkan kita sebenarnya harus memiliki 5. Setiap akan berpergian harus memiliki 5. Pak Ustadz, jangan dikasih tahu apa limanya itu. Nanti setelah yang satu ini tetap bisa ini.